kamu sempat menghilang. Kemana sih? Patah hati lah. Oh, patah hati. Akhirnya itu yang membuat aku akhirnya. Ada kan sekarang istilahnya bapak rumah tangga. Tapi orang masih banyak yang nggak setuju. Padahal sebenarnya untuk mendidik anak itu bukan cuma ibu. Ada momen-momen tertentu anak itu butuh bonding sama ayah. Endorse kayak sekarang tuh yang akhir jadi kayak DNA Pro. Tapi pernah ditawarin nggak? Memang kita mau berkeluarga, pasti kita harus cari duit. Jadi mungkin ya semua tahu siapakah seseorang yang duduk sebelah saya ya. Beliau, aduh ya ampun. Aduh, beliau dong. Jadi Mas Sersa, Mas. Manggilnya apa dong Mas? Abang? Randy aja. Randy aja. Aduh nggak bisa, saya tuh sampai dingin tuh ya. Karena emang dulu tuh aku tuh ngefans banget sama beliau. Aduh, ini. thank you Mbak Wulan. Mbak Wulan apa? Jangan. Aduh, mau bilang sayang aja nggak? aduh. Nggak boleh masuk ya, jangan. Udah punya istri loh. Manggilnya Wulan aja. Wulan. Aku manggilnya kakak aja ya, Karandi aja ya. Kan lebih enak kalau AA selalu bukan dari Sunda kan ya. Ya. Jadi sudah kedatangan Karandi Pangalila. Halo. Yang sudah menjadi ayah selama setahun ini. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas soal parentingnya Karandi gitu ya. Di konten dewasa ini kan kamu sempat menghilang. Kemana sih Kak? Maksudnya hilang dari konten dewasa ini? Oh bukan, hilang dari peredaran. Oh oke, Iya maksudnya kan? dari dunia perfilman. Dari dunia perfilman, Iya. ya pokoknya dunianya Karandi lah. Sebenarnya sih masih ada dan aku sekarang juga lagi syuting lagi juga. Cuman memang semenjak 2016 itu memang aku ada transisi ya dalam hidup juga gitu. Jadi kayak aku kepengen punya impian yang lain gitu selain cuman acting aja. Sempat bikin band, terus sempat jadi solois juga. Jadi sempat nyobain untuk masuk ke dunia musik sebenarnya. But long story short, karena mungkin bukan rezeki aku juga di dunia musik, akhirnya ya aku kembali lagi setelah tahun 2018-an lah, 2018-an. Tapi di 2018 itu mungkin orang baru jadi inget lagi itu semenjak aku fight di MMA fight itu gitu. Lah jadi itu banyak yang mikir ya? Beloknya agak rumit nih ya ya Karandi ya. Dari main sinetron, film tiba-tiba ke musik. Lah ya kok baliknya jadi fighter MMA tuh? kalau untuk di dunia bela diri itu aku sudah lama sebenarnya. Dari aku masih tinggal di Surabaya dulu waktu masih kelas 4 SD itu aku udah mulai dari taekwondo dulu. Singkat cerita waktu aku pindah ke Jakarta aku berhenti taekwondo tapi aku ngelatihan bela diri yang lain yaitu kickboxing, boxing, muay thai sampai ke Brazilian jiu-jitsu. Akhirnya sama coach aku Max Metino diajakin untuk fight di One Pride MMA itu dan aku mengiyakan karena aku mikir ya aku selama ini latihan terus tapi kalau nggak ada goalsnya ini nggak ada ujungnya terus aku latihan mau buat apa gitu. Dan aku juga ada persiapan itu 1 bulan sampai 2 bulan yang idealnya 2 bulan ya tapi fight aku yang kedua waktu itu karena aku kesibukan film juga waktu itu lagi syuting Si Manis di Jembatan. Waktu itu akhirnya aku pulang pagi terus kurang istirahat baru bisa latihan itu cuma 1 bulan. Tapi ya itu masih bisa kita maksimalin untuk 1 bulan latihan itu dan ya latihannya sama seperti atlet-atlet MMA yang profesional dan aku juga latihannya bareng dengan atlet-atlet MMA profesional yang ada di Warrior Fight Camp yaitu ya ada Rama Supandi dan banyak yang lainnya juga di dalam situ. Di sana. Tapi yang bikin mengejutkan, mengagetkan gitu mungkin di dunia media sosial tiba-tiba seorang Randy Pangalila menikah gitu ya. Iya. Tahu aku gitu loh, bener nggak sih? Iya. Soalnya aku ngeliatnya kalau nggak salah tiba-tiba lah udah nikah. Gimana nggak broken heart? Aduh, salah banget nih masuk. Hari patah hati nasional yang secara mendadak gitu ya. Aduh. Apa yang ngebuat akhirnya seorang Randy Pangalila aku pengen berkeluarga? 2018 itu ada kisah hidup aku yang lain yang nggak usah dibahas lah. Intinya. Kenapa sih nggak dibahas? Intinya patah hati lah. Oh patah hati. Akhirnya itu yang membuat aku akhirnya just fight kan kayak ya udah aku kepengen ada sesuatu yang baru dalam hidup aku ya makanya salah satu yang membuat aku juga mau mengambil fight itu juga karena memang ya kalau cewek patah hati biasanya potong rambut kan. Enggak, aku patah hati cari yang lain.
Kalau cowok patah hati nyakitin diri, kan nggak boleh enggak dong. juga, Oh, bukan nggak nyakitin juga. diri, cuman maksudnya ingin melakukan yang transisi yang tadi aku bilang, pengen melakukan sesuatu yang lain yang aku nggak pernah lakuin gitu. Oke, jadi ketika kamu menikah patah hatilah. Ada. Gitu ya, itu Nah, buat Kak Randi tapi. Tapi akhirnya ya aku ketemu dengan istri aku, ya singkat cerita dia akhirnya datang ke Bali di tahun 2018 Februari. Nah habis itu gantian aku bulan Juli, nggak sampai setahun aku datang ke Kanada untuk minta izin sama papa mamanya, langsung nggak pakai lama aku langsung menikah. Langsung lamar dan 2019 Januari aku langsung nikah sama istri. Tapi apa sih ini kan karena kita kontennya dewasa ya. Ini juga untuk laki dewasa. Ini menurut aku adalah ketika laki-laki berpikiran aku ingin menikah, berarti kan itu udah dia masuk tuh ke dalam kedewasaan diri dia. Betul. Emang di saat itu Kak Randi sudah merasa ini adalah waktunya. Bukan karena desperate kayak patah hati yang pertama dong ya. Udah pasti enggak. Cuman gini, yang membuat aku yakin untuk menikah itu yang pasti aku yakin dia adalah orang yang tepat. Oh my God. Gitu. Jadi karena dia udah ngerasa she's the one gitu, terus kenapa enggak? Kenapa harus lama-lama? Aku ngerasa kalau ada istilah orang bilang when you know, itu beneran terjadi dalam hidup aku. Karena gini, menurut aku nggak ada orang yang perlu berubah untuk pacarnya. Karena kalau kamu memang mencintai dia, kamu akan menerima dia apa adanya. Nah, tetapi bukan berarti kalau kita pasangan sama seseorang terus kita nggak cocok, kita paksain untuk terima dia apa adanya, bukan itu maksudnya. Jadi bukan kemauan kita, tapi memang di diri kita tuh sudah ada sinyal yang kayaknya dia memang. Betul, jadi kadang-kadang gini, kita pacaran sama orang, tapi kita terlalu banyak nuntut. Sebenarnya bukan kita terlalu banyak nuntut, kita punya standar sendiri bahwa pasangan tuh harusnya seperti ini. Betul ya? Betul. Tetapi orang itu, pasangan kita itu bukan orang itu. Yang mana kalau kita paksain dia untuk menjadi orang itu, kita memaksakan kehendak, dia tidak akan nyaman, dan kalaupun dia berubah, berapa lama sih? Berapa lama kamu bisa pura-pura menjadi orang yang bukan diri kamu sendiri? Ujung-ujungnya akan keluar sendiri orang aslinya seperti apa. Nah, maksud dari mencintai apa adanya itu pada saat kamu bertemu dengan orang yang kamu nggak usah suruh, dia itu udah masuk di semua list kriteria yang kamu mau. Nah, itu sih menurut aku pada saat kamu yakin, ini orang sesuai dengan standar yang aku punya. Ngapain lama-lama? Betul. Gitu. Oke, dari lama-lama kita mau minum dulu. Yuk, boleh silakan loh. Ayo Mas Randi, silakan diminum. Loh, masa bercanda? Enggak, ini isinya apa nih? Aku takutnya tidur. Sesuatu di dalam situ. Aku takutnya habisin tidur. Enggak dong. Enggak ya? Nanti bikin nyaman dong berarti. Silahkan diminum. Thank you. Nah. Langsung berasa loh. Harus apa tuh Mas? Enggak pusing? Ya? Ada pusing-pusing gitu, jangan ya. Tapi oke, itu untuk menjadi sebuah pasangan yang akhirnya karena kita udah tahu she's the one. Tapi ketika menjadi seorang ayah, kadang ada yang siap nggak siap. Tapi apakah Kak Randi saat menikah sudah siap? Oke, langsung menjadi. Kan sekarang udah setahun ya Kak. Berarti setahun setelah nikah langsung punya anak? Enggak, istri aku sempat, kita berdua sempat 1 tahun itu berarti kosong gitu. Dan kita sempat konsultasi juga sama dokter apa segala macamnya, dan baru hamil itu pada saat pandemi. Jadi pada saat dibilang wah ini gara-gara pandemi ya enggak juga, memang kita rencanakan. Memang kita rencanakan, tetapi ya kebetulan pas lagi ada pandemi gitu. Jadi pas lagi sering-sering aja gitu ya. Sering terus bersama gitu kan. Tapi memang berarti bukannya tidak siap, memang sudah siap karena sudah dipersiapkan udah juga pasti, kan. Sudah gitu. pasti. Karena kan kadang banyak juga di luar sana yang mungkin laki-laki tuh belum siap menjadi ayah, siap menjadi suami tapi belum siap menjadi ayah. Karena memang pada saat kita memiliki keinginan untuk menjadi ayah, tanggung jawabnya itu besar sekali gitu. Dan yang kamu tanggung bukan satu orang lagi. Betul. Ya, tapi ada anak lagi. Ada anak gitu. lagi, dan itu kan lebih berat ya. Betul. Tapi untuk seorang Kak Randi gitu ya, menjadi ayah itu apa sih? Seperti apa sih arti menjadi seorang ayah? Buat aku jadi seorang ayah adalah blessing gitu. Karena banyak banget kok orang di luar sana yang ingin menjadi ayah, tapi Tuhan masih belum kasih. Dan pada saat aku dikasih sama Tuhan, menurut aku seorang anak adalah blessing buat aku. Dan tanggung jawab, ya memang benar menjadi seorang ayah itu tanggung jawabnya besar. Tetapi
proses itu yang mendewasakan kita. Proses pada saat kita membesarkan anak. Tentu kita punya anak itu nggak akan smooth aja. Ada macam-macam, masalah kesehatan lah, masalah apalah, masalah kurang tidur antara aku sama istri tuh. Jadi nanti berantem. bisa aja ada berantem kecil-kecil karena dua-duanya sama-sama capek, sama-sama kita nggak ngerti bagaimana cara nanganin bayi, apalagi newborn ya. Dan itu proses itu yang mendewasakan kita. Itu yang membuat kita menjadi ya ayah. Jadi kalau misalnya orang dibilang, wah lo jadi aura lo kebapaan ya. Mungkin enggak juga, cuman karena kebawa sama kita di rumah gitu. Harus lebih bersabar, harus lebih mencoba untuk mengerti istri. Kadang-kadang kan gini, aku tahu istri aku orangnya seperti apa. Tapi semenjak punya anak, kok tiba-tiba dia jadi judes nih, dikit-dikit ngomel. Mencoba untuk bukan langsung tersulut api terus jadi kita marah, tetapi kayak mencoba untuk mengerti, oh dia capek. Dia dalam satu hari ini cuma tidur mungkin 2 jam. Kebanyakan bangun, harus nanganin bayi tengah malam bangun, apa segala macam. Ya aku lebih mencoba ke arah mengerti bahwa ya capek. Menjadi seorang ibu itu capek loh. Oke, tapi kalau Kak Randy sendiri termasuk seorang ayah atau bapak yang ikut untuk mendidik anak atau enggak? Karena gini, kalau di Indonesia nih sedikit aku menyinggung dikit nih ya. Ada kan sekarang istilahnya tuh lagi bapak rumah tangga. Tapi orang masih banyak yang nggak setuju. Padahal sebenarnya untuk mendidik anak itu bukan cuma ibu, gitu ya. Ayah pun harus andil dalam untuk memberikan contoh yang baik. Nah kalau Kak Randy sendiri waktu itu gimana? Apakah menjadi seorang ayah yang pada umumnya yang kayak ya aku nih seorang suami dan ayah yang mencari uang gitu, tapi untuk mendidik anak itu ya istri aku, atau justru sebaliknya? Enggak boleh kayak gitu. Menurut aku kita punya anak itu kan persetujuan bersama. Kita benar-benar menginginkan buah hati ya kan. Ya pada saat kita menjalani segala macam susahnya, suka dukanya, ya harus bareng dong. Nggak fair kalau semuanya kita kasih ke istri. Kalau dibilang, loh aku kan suami, aku kan cari duit. Ya itu mah udah tanggung jawab suami, tapi bukan berarti udah harus kali ya. Itu udah harus tahu kali. Ya kalau lo nggak mau cari duit buat keluarga ya nggak usah nikah gitu. Ya itu memang udah tanggung jawab kita ya. Memang kita mau berkeluarga, pasti kita harus cari duit. Tetapi pada saat kita punya anak itu membutuhkan seorang figur ayah, membutuhkan contoh di dalam hidupnya dia gitu loh. Jadi jangan cuman apa-apa semuanya kita kasih ke mamanya ke gitu. Ada momen-momen tertentu anak itu butuh bonding sama ayah. Dan aku tuh in charge sendiri. Walaupun aku sibuk syuting ya, kadang-kadang kalau udah mulai syuting kan pulang pagi juga. Hal yang paling aku nggak suka adalah pisah sama anak. Pada saat dulu waktu aku belum punya anak, syuting kemana? Syuting di Manado 1 bulan. Senangnya bukan main, liburan. Syuting di Madura, syuting di Jogja. Senangnya bukan main, liburan. Sekali nanti mau beli oleh-oleh. Sekarang dapat kabar syuting di Madura, Jogja, Manado, di mana? Itu udah sedihnya itu udah duluan gitu. Jadi untuk memilih kayak, ya kan memang harus mencari uang, tapi kan jauh dari anak istri jauh juga dari anak istri. Menyakitkan. Betul, dan kadang-kadang aku berangkat pagi aja, anak aku masih mau main sama aku karena kita bondingnya lumayan kuat. Dia tuh nangis loh. Oh, kasihan. Dia nangis ngeliat aku mau pergi, aku bye Blair, bye, I love you. Itu dia nangis. Dan sebenarnya buat aku broken hearted juga setiap kali aku ngelihat itu gitu. Apalagi kan anaknya, karena dia perempuan ya kan. Pasti kan biasanya kalau anak perempuan tuh ada kedekatan sendiri dengan ayah, dan itu nggak bisa dipisahin lagi gitu kan. Dan pastinya menyakitkan gitu kadang-kadang kalau ngeliat papa pergi lagi sih. Apalagi udah ngerti kan, udah setahun. Udah setahun udah ngerti. Udah ngerti gitu loh. Dan dia maunya kalau misalnya aku lagi ada di rumah maunya main-main sama aku juga. Walaupun tetap yang paling lengketnya sama mamanya. Pasti gitu karena kan setiap hari sama mama. Betul. Cuman tetap kalau aku lagi tiduran nih, dia tuh pasti ngerangkak ke aku, mukul muka aku kayak ngajakin main, ayo dong, masa diem aja sih? Kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk in charge lah sama anak aku. Jadi kayak yang mandiin dia kalau mau tidur malam itu harus aku. Terus yang bacain buku cerita sebelum tidur itu harus aku. Walaupun setelah itu aku bye bye mamanya yang in charge. Tapi aku tetap sebisa mungkin aku sesibuk-sibuknya tetap sediain waktu untuk anak supaya memori dia pada saat dia tumbuh besar dia nggak hilang bahwa aku loh bapaknya. Dan kita selalu, dan bahkan aku kalau misalnya keluar kota pun syuting dulu, aku selalu sediain waktu untuk kita video call.
Harus ya, Video call. Pokoknya setiap hari harus lihat papa. Harus. Dia bilang, papa lagi pergi dulu ya. Gitu. Dan kadang-kadang dia bisa ngasih lihat muka bete loh. Kayak misalnya lagi video callan, dia senyum dulu. Habis itu langsung cuek, main sendiri. Kayak nggak mau ngeliatin. Hey, kita panggil-panggil dia cuek. Kayak dia ngambek gitu. Karena aku pergi terus sih, Pak. Iya gitu kan. Nah itu sebenarnya aku ada sedihnya juga gitu. Karena kita sebagai ayah itu serba salah. Oke. Kita mau lebih present, kita mau lebih ada buat anak. Gak kerja dong. Gak kerja. Kita mau kerja terus, nggak ada waktu. Ya, gak ada waktu buat anak. Serba salah gitu. Benar. Jadi gimana caranya kita ketemu sweet spotnya di tengah gitu. Kerja, boleh kerja. Tapi pada saat aku punya waktu, handphone itu aku taruh. Udah aku nggak mau ngelihat media sosial, aku nggak mau. Aku sediain waktunya buat anak aku. Oke. Sedikit nih ya Kak, aku menyentil. Kan Kak Karan ini di Duo Entertain gitu. Yeah. Fansnya banyak. Cewek, yang muda, udah gitu. Ya pastinya yang wah cantik-cantik di luar sana. Gimana sih caranya? Apalagi kan kakak istri berbeda kebangsaan gitu ya. Pasti juga kewarganegaraannya beda. Pasti culture-nya juga beda. Sangat, gitu kan. Sangat. Nah itu gimana cara ngasih pengertiannya juga tuh Kak ke istri atau nanti mungkin juga ke anak karena papa nih di dunia entertain nanti tuh pasti akan ada atau ke istri sayang aku nih pasti ada fans, ada yang ini mungkin juga kita nggak tahu ya, ada yang nakal sedikit lah entah apalagi di media sosial gitu. Gimana cara Karandi untuk nanggepin itu? Kalau aku sih untungnya justru karena kita beda culture, culture di istri aku tuh lebih open mind gitu, dan dia itu lebih memahami bahwa pekerjaan suamiku sebelum ketemu sama aku memang aktor, ya memang dia sudah punya fans-fansnya dia sendiri dan waktu aku ngelamar aja ada juga haters-hatersnya gitu. Gitu. Jadi dia udah paham banget bahwa ya aku menikah dengan seorang aktor, seorang entertainment, seorang selebriti ya ini adalah pro dan kontranya. Jadi dia tuh resiko kali. Iya, jadi dia tuh sangat-sangat paham banget dan nggak pernah ada cemburu. Dia cuma selalu minta sama aku untuk reassurance saja. Kayak misalnya aku dapat perannya agak dewasa nih karena ceritanya memang kita udah menikah atau apa, aku harus ngomong dulu. Aku aku nggak pernah bohong sama istri aku lebih baik ngomong di depan. Oke, ini adegannya ada begini, ada begini, ada begitu, kamu oke nggak? Dan kalau misalnya itu mengganggu dia, aku juga nggak akan ngambil. Tapi sejauh ini istri aku sangat-sangat open mind, yang dia mau hanyalah reassurance, kasih tahu aku scene itu gimana ngambilnya, seperti apa. Jadi kayak dia lebih ngerasa pede bahwa kalau kamu open sama aku, ngasih tahu, itu artinya ya kamu memang ngelakuin ini untuk kerjaan gitu. Tidak ditutup-tutupi gitu. Kalau diam-diam kenapa nggak mau ngomong karena kamu mau ambil adegan itu. Iya gitu. Kalau aku nggak, aku selalu ngomong. Jadi itu aja sih yang diminta sama istri aku. Ini kan Karandi udah jadi papa muda Ciela. Nanti ketika anak sudah menjadi besar dan kan Karandi udah tahu nih apalagi di dunia entertain itu kan cukup lebih gamblang lah ya dibanding dunia yang lain. Bakal jadi overthinking juga gak sih sama anak? Mungkin kalau sama istri ya udahlah udah saling ngerti. Tapi kan kadang ada bapak yang karena tahu nih dunia entertain kayak gini, apalagi dunia sekitar yang dunia entertain itu kan juga lebih berbahaya, punya anak perempuan. Apakah kamu jadi seorang bapak yang overthinking? Kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh apa-ngapain ya, kita kan nggak tahu. Iya. Kalau aku sih selalu punya pikiran kalau kita over protektif, itu juga tidak akan membuat anak kita berkembang menjadi lebih baik. Jadi yang pasti aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan contoh yang baik, karena anak itu melakukan sesuatu tuh melihat dari orang tua. Orang tua dulu. Dia itu bukan kita kasih tahu, misalnya contohnya, nggak boleh ngerokok ya. Bapaknya ngerokok. Tapi bapaknya ngerokok, lagi mana? Lo kalau mau ngasih tahu anak, kasih contoh dong. Yang baik dulu kasih contoh gitu. Biar anaknya bisa mencontoh orang tuanya. Kamu harus jadi orang yang berani ya. Tapi lo penakut. Giliran mau fight takut. Iya. Nah, itu sebenarnya salah satu kenapa aku tetap mengambil di dunia mixed martial arts dan juga aku tetap mau fight. Sebenarnya aku kepengen memberikan contoh kepada anak aku. Bukan dari masalah violence-nya, bukan masalah kekerasannya. Tapi aku mau ngajarin. Self-defense-nya juga perlu Self-defense-nya perlu dan perempuan. ada banyak yang bisa aku kasih pelajaran untuk anak aku di dalam hal itu. Karena kita berbicara sportnya ya. Di dalam sport itu, mixed martial arts, ada banyak yang kita pelajarin selain daripada memang itu adalah olahraga yang keras. Tapi ada belajar yang namanya disiplin. Betul. Belajar bagaimana kita
mengkontrol mental kita. Apakah saya nggak takut pada saat mau naik? Takut. Tapi gimana caranya kita jangan kemakan sama rasa takut kita, tetapi kita bisa menangani rasa takut kita dan naik ke atas itu. Jadi ada banyak contoh yang aku bisa kasih ke anak aku. Nggak harus dia menjadi seorang fighter, tetapi di dalam hidup pun kamu juga harus seperti itu. Pada saat kamu takut bukan berarti kamu nggak berani untuk maju, tapi pelajari bagaimana caranya aku bisa overcome that. Gitu. Jadi ya udah kamu tetap harus berani. Jalan. Berani itu bukan berarti kamu nggak takut, loh. Iya. Berani itu artinya kamu takut, tetapi kamu berhasil mengkontrol rasa takut kamu dan kamu tetap maju. Itu namanya berani. Itu dia. Nah kalau ngomongin berani nih ini kan sekarang karena dia juga di dunia entertain gitu. Kadang kan ada yang, apalagi media sosial sekarang tuh lagi ramai banget endorsement. Iya. Ada yang berani mau di endorse apa juga, gitu kan. Ya kan mau endorsement dari segala produk apa segala. Mungkin kalau Kak Randi adalah produk untuk anak gitu kan, misalkan ya kan pasti gitu. Atau mungkin istri juga di endorse untuk produk wanita. Tapi kan juga ramai juga endorse kayak sekarang tuh yang akhir jadi kayak DNA Pro gitu ya, kayak artis suka di endorse. Aku sendiri nggak ngerti tuh apa tuh DNA Pro. Itu loh yang kayak Bitcoin gitu-gitu dan lain-lain. Terus akhirnya ternyata tertangkap lah gitu investasi ya. Lah ya. Investasi lah istilahnya. Walaupun kita nggak tahu itu investasi beneran atau bukan. Tapi pernah ditawarin nggak Kak? Pernah banget aku ditawarin untuk di endorse. Cuman di Instastory aja gitu untuk ngasih lihat ini loh aku berhasil apa segala macam. Yang pasti setiap kali aku mau di endorse, yang pasti aku nggak mau bohong. Aku nggak mau bohong ke semua followers aku, karena aku influencer, aku menginfluence mereka semua. Kalau sampai aku bohong, aku akan punya yang namanya beban moral, ya kan? Aku ngebohongin orang. Makanya setiap kali aku dapat endorsan, aku selalu dalam hal ini investasi ya. Aku selalu tanya sama mereka. Ini beneran nggak? Dengan apa yang kamu bilangin, masukin uang 5.000 terus bisa jadi begini. Berapa puluh juta misalkan gitu, hebat ini kok bener. Gampang banget cari duit ya, ngapain gue syuting nih kali ya kan? Kalau memang ini bener, gue mendingan ini aja. Ya saya tanya, kalau memang bener bikinin saya akun, masukin uang endorse saya, nggak usah kasih ke saya, nggak usah, masukin aja ke situ. Dan kalau memang it works, kita lihat dalam 1 bulan, 2 bulan, aku pengen lihat dulu, bener nggak? Kalau memang bener, ayo sini aku promoin tanpa perlu kamu bayar lebih dari yang itu aja. Itu aja udah kamu kan kamu udah ngasih aku bayar endorse, udah berkembang juga ya itu aja kamu itu kasih aja ke aku, gitu. Dan gitu itu kan udah berkembang kan ya itu aja. Tapi masalahnya rata-rata nggak bisa Kak, kita masih selama ini masih endorse-nya per posting aja ya, nggak mau. Kalau kamu aja nggak pede dengan produk kamu, bagaimana kamu? Bener, jadi kita juga ada rasa tanggung jawab juga kan sama followers kita. Tapi pernah nggak sih Kak Randi mungkin selama berkarir nih ya, kita ngomong berkarir bukan pas lagi endorse aja. Entah itu tiba-tiba salah untuk mengambil langkah dalam arti kata salah peran nih gitu, atau mungkin salah lagu nih di musik ya, atau ya salah iklan nih kayaknya nih gitu, mungkin ada bintang iklan apa terus ternyata nggak begitu. Pernah nggak sih ada mengalami kayak Pasti gitu? Pernah. Juga? Banyak banget di dalam perjalanan karir aku salah peran, terus salah mengambil keputusan. Itu yang paling banyak sih. Orang manas-manasin, maksudnya kayak, ini bakalan mainnya sama si A, si B, si semua nama-nama besar di Indonesia disebutin. Tapi ujung-ujungnya, tapi bantu ya. Kita soalnya ini buat mereka. Iya, ini soalnya buat ini buat festival misalnya kayak gitu, festival film. Ya aku mikir pada saat itu, oke lah ini untuk tes acting gue juga, untuk apa segala macam. Oke, gue ambil. Pada saat boom, aku udah sign kontrak, reading, nggak ada tuh nama-nama orang itu. Ya. Jadi akhirnya ya belajar lagi ya, besok-besok jangan sampai ketipu lagi dong. Jadi di situ kan ada kesalahan. It's okay, buat aku ya udah aku tetap jalanin, aku udah kontrak ya, ya udah berarti itu kesalahan aku. Tetap jalanin, selesaiin, tapi habis itu adalah pelajaran yang sangat berharga buat aku. Next time orang mau sebutin nama-nama besar, nggak peduli. Belum tentu. Yang penting bener aja dulu. Timnya proper apa enggak, kita bisa lihat dari track recordnya PH ini ya kan, timnya siapa, kita kan bisa ngelihat itu kan gitu. Mau dia sebut pemainnya si A si B, aduh itu terlalu banyak orang-orang yang bluffing untuk mengambil kesempatan lah supaya kita mau itu terlalu banyak. Jadi aku merasa aku bersyukur karena aku pernah mengalami itu. Dari aku
ya nggak usah jatuh duluan baru Kalau baru bisa belajar. nih, jangan jatuh Kalau dulu bisa, ya. Kalau bisa kita belajar dari orang yang jatuh, kenapa bisa jatuh? Nah. Kita jangan sampai masuk ke lubang yang sama gitu kan. Nah, kalau yang aku bisa lihat ini dalam semua hal ya, maksudnya mau itu investasi, mau itu pekerjaan, mau itu cari pasangan, ya kan? Menurut aku cari pasangan juga tuh. Iya. Jangan salah, beliau ini pernah broken heart, akhirnya bangkit langsung menikah gitu. Maksudnya caranya. ini lebih ke life in general ya. Kita harus lihat istilahnya orang Indonesia dari zaman dulu, bibit bebet bobot itu betul. Bibit bebet bobot itu bukan berarti kita melihat yang kaya atau perusahaan yang bisa menghasilkan uang yang berlipat-lipat ganda buat kamu. Nggak selalu itu, tetapi kalau di investasi ada istilahnya itu fundamentalnya dulu. Ini perusahaan udah berapa tahun, misalnya kayak gitu. Terus track recordnya bagaimana? Baik nggak pekerjaannya? Sama seperti pekerjaan. Kamu mau kerja di mana? Namanya apa? Track recordnya gimana? Oh dia udah besar dari berapa tahun? Terus pembayarannya ke aktor-aktornya bagus nggak? Oh suka telat 3 bulan bro, suka telat setahun. Nah itu kan itu nggak usah dulu nih mikir dulu nih. Duit gitu udah kan. banyak belum nih kira-kira yang di saving? Iya gitu. Kan? Kecuali kalau memang kita kepengen kayak ya saving aja gitu, ya udah nggak apa-apa, nanti juga dibayar tahun depan nggak apa-apa, it's okay. Anggap aja tabungan, ya terserah, itu pilihan Anda sendiri. Pada akhirnya keputusan kamu ambil atau enggak itu kembali ke kalian sendiri masing-masing. Tetapi intinya ya bibit bebet bobot itu penting. Lihat dulu fundamentalnya, bagaimana track recordnya. Terus kalau memang ada kesempatan tanya-tanya sama orang yang udah pernah tahu kalau soal itu pekerjaan, ya tanyalah. Lu pernah nggak sih kerja di situ? Gitu. Perusahaannya gimana sih? Pembayarannya bagaimana sih? Misalnya kayak gitu. Dan dalam hal pasangan juga begitu, ya kan? Keluarganya bagaimana? Oh dari keluarga baik-baik, oh ya kan? Terus habis itu anaknya gimana? Anaknya begitu. Mungkin kalau ada yang kenal tanya. Dia kayak gimana sih orangnya? Kenal nggak sama dia? Ya, oh dia gini kok, dia gitu kok. Nah oke, dari situ baru kamu boleh jalanin dulu tes sendiri gitu kan. Oh ya ternyata orangnya masuk kriteria, ya itu sih menurut aku. Oke. Itu sih. Mungkin terakhir nih boleh ya kayak tips dong Kak. Apa tuh? Oh disuruh nanya. Ini ngapain nanya? Nggak perlu, kayaknya emang levelnya gimana sih? Saya bingung kalau nanya ini. Saya mau nanya aja malu. Ini maaf ya, ini disuruh sama kreatifnya nih ya, sahabat Kompas TV. Kenapa? Kak katanya ditantang sama Vicky Prasetyo. Aduh. Saya nanya aja malu. Emang ditantang Kak? Aduh. Ih kalau menurut saya udah Kak, nggak usah deh Kak. Nggak ngerti nih. Jadi kejadiannya semalam sebenarnya. Aku lagi santai-santai ya. Ampun, aku lagi sama istri aku santai-santai nonton sosial media, nonton show favorit kita, makan popcorn, tiba-tiba di grup MMA aku. Dikasih lihat ada artikel. Iya, bahwa dia menantang Kakak. Dia kepengen fight lawan aku, udah gitu di rulesnya MMA. Sorry lucu banget soalnya. Gini. Aku mau kasih tahu di sini. Yang nantangin aku dari dunia selebriti mungkin yang terkenal di TikTok atau apa, nantangin aku itu banyak. Ya, tapi rata-rata mereka semua nggak mau di MMA. Karena dia tahu itu adalah playground saya, itu tempat bermain saya gitu. Saya latihannya di situ. Rata-rata ada yang mau ngajakin mainnya kalau nggak ya di boxing. Oke. Ya di kickboxing. Iya. Gitu ya kan. Jadi kayak yang bukan ranah saya gitu. Jadi saya masih diem-diem aja gitu kayak karena aku nggak pernah bilang enggak ya. Dari semua tantangan-tantangan itu, boxing lah, kickboxing, aku nggak pernah bilang enggak. Tetapi aku harus realistis. Kalau itu bukan area saya butuh waktu untuk mempelajari dong. Karena rules-nya berbeda, cara bermainnya berbeda. Tapi dia nantangnya boxing ini ya, tiba-tiba enggak, tiba-tibanya MMA. Kan berarti ranahnya Kak Randi, Ranah tapi kan dia udah gitu dia gini loh. Maksud aku gini. Gimana? Coba dengan cara yang paling baik yang aja paling deh. Bijak, paling ya, bijak gini supaya maksudnya. kita nggak tiba-tiba banyak dislike-nya di sini. Iya, jadi maksud aku gini. Kalau dia diwawancarain dan dia bilang saya kepengen nyobain sekali-sekali masuk di MMA, it's okay. Pilihan hidupmu kok. Ya masa aku ngelarang, ya nggak apa-apa, terserah. Tapi dia pakai nyebut-nyebut nama saya gitu loh. Dan saya kepengennya eksibisi lawan ngetes kemampuan Randy Pangalila lah. Are you kidding man? Dan aku langsung posting di media sosial aku serius nanya. Ini dia bercanda
Apa serius? Tapi serius nggak ternyata? Nggak tahu, dia masih belum ada jawaban sampai sekarang. Nah, kalau misalnya dia Let's say itu serius? udah gitu ada kata-katanya dia kepengen di tulisan artikelnya ya. Aku nggak tahu dia beneran ngomong atau enggak. Tapi yang aku baca dari artikel, dia bilang, saya kepengen ngetes kemampuannya Randy Pangalila. Are you kidding me? Kayak jadi seolah-olah bahwa Kak Randy ini kemampuannya tidak ada apa-apa dibanding dengan kemampuan beliau. Iya, dan dia pakai nyebut-nyebut. Dah, Anda bercanda. Iya. Anda bercanda. Kalau Pukul kata Kak Randy, pukul nih coba. ini, kalau dia ngajakin saya di boxing, saya mungkin minta waktu untuk mempelajari belajar apa ya strateginya dan itu tips and tricksnya karena berbeda. Ini beda sport gitu kan. Kickboxing saya minta waktu. MMA minggu depan juga ayo kalau memang mau. Jadi gini, waktu dan tempat bukan. saya persilakan. Gini, sebenarnya aku juga males banget ngasih panggung. Iya, tapi aku perhatiin nih orang nggak ada yang pernah ngajarin dia untuk berhati-hati berbicara. Kebanyakan dia tuh ngomong-ngomong orang itu kayak ya udah di blow up aja gitu. Kayaknya perlu ada yang ngasih pelajaran gitu. Secara langsung gitu ya. Ya maksudnya kalau memang kamu mau di MMA tapi bukannya dia kemarin sudah diberikan pelajaran secara langsung seharusnya ya. Makanya gue juga walaupun mungkin kemarin pun pertandingannya Kak Vicky sama Aska gitu ya. Sempat menjadi pro kontra juga karena kan Aska masih kecil lah apalah segala. Tapi kayaknya di situ aja udah kelihatan kan gitu. Makanya gitu loh. Aku tuh sebenarnya aku juga dalam hati aku nggak mau kasih panggung buat dia. Tapi seandainya dimaksa mau bertanding sejujurnya. Serius? Enggak beneran, gue tanya serius. Fik, beneran deh. Kalau lo serius, gue acak-acak. Beneran. Ini area gue loh. Saya mau minum. Saya mau minum. Loh, ini area gue loh. Orang nantangin saya di boxing, saya diem. Kenapa? Itu bukan area saya. Dan aku nggak pernah bilang enggak. Aku butuh waktu untuk mempelajari sampai aku merasa diri, oh aku siap di boxing. Ya mungkin aku akan bilang ya, let's do it. Kalau ada yang minta di kickboxing, wait, aku juga harus. Ini dia mintanya di MMA, yang mana itu mainan aku gitu. Karandi. Mohon maaf, teknik itu beda-beda ya. Betul. Jangan sampai salah loh. Dan kalau memang dia mau main di MMA, ya ampun sampai nutup muka lah dia kayak capek banget hidup gua nih sebenarnya jawab pertanyaannya Wulan. Sebenarnya malu. Tapi gua harus jawab. Sebenarnya malu. Nanggepinnya tuh malu. Tapi ya udah. Aduh, ini orang kayak nggak pernah Gimana nih? Kayak semua orang tuh nanggepin mulu gitu loh. Mungkin dia ingin merasakan bagaimana di grappling sama Karandi. Mungkin dia pengen aja ngerasain diginiin gini sama Karandi. Ya kan kalau MMA beda ya. Kalau dia kemarin kan tinju, boxing. Ya lo tinju-tinju aja. Tapi kan kalau MMA kan lebih banyak grappling, lebih banyak. Ada banyak arsenal senjata aku tuh lebih banyak. Tuh. Gitu. Yang membuat aku berhati-hati di boxing, makanya aku nggak mau langsung ambil. Itu karena di boxing aku punya semua kemampuan. Aku bisa menendang, aku bisa take down, aku bisa gulat, aku bisa di bawah. Itu semua dihilangkan. Aku cuma harus mukul doang. Betul. That's why that's why I need time untuk belajar sesuatu yang baru. Tapi di MMA, kamu ngajakinnya di MMA, aku bisa ngeluarin semua senjata yang aku punya. Itu tadi yang aku bilang, kamu serius? Udah ya, gini aja untuk Kak Vicky Prasetyo, waktu dan tempat nanti langsung aja kan ternyata Kak Randy sudah masukin itu di media sosialnya ya. Jadi kalau tiba-tiba ada, mungkin saya juga akan nonton. Saya akan bela-belain nonton kalau di situ Kak Randy. Aduh, sabar beneran ya, deh. Kak. Mungkin isinya Kak Randy juga pas baca ketawa kali ya. Kebanyakan teman-teman aku ketawa. Dan mereka nanya, ini serius? Aku selalu jawab, nggak jelas. Ini serius apa enggak? Apakah dia lagi bercanda atau lagi mabuk? Nggak tahu saya. Pokoknya nggak tahu. Pokoknya ya mudah-mudahan dia bercanda sih. Mudah-mudahan ya. Karena kalau serius ya. Kalau serius ya. Kita nggak nanggung akibatnya gitu doang gitu ya. Iya, Kak Randy ya. Iya. Karena kan Kak Randy di sini berarti akan berbicara sebagai atlet dong, bukan sebagai teman untuk apa ya istilahnya tuh cuma buat teman latihan doang kan. Karena kan ngajaknya tanding. Jadi betul. Dan aku cuman kepengen ngomong sama dia. Silakan langsung Kak di sini. Ini ada kameranya. Kalau memang serius. Satu hal yang bisa aku lakukan untuk menghargai dia adalah aku akan latihan serius loh. Aku akan latihan seolah-olah aku akan lawan champion loh. Dan kalau kamu nggak latihan serius,
Ya aku takut di bawah 2 menit. Iya. Saya gemeteran nih. Soalnya dia udah mau latihan Kak Vicky ya. Dah gitu aja. MMA ya? MMA ya? MMA loh ya? MMA, oke. MMA. Baik. Dia minta waktu berapa lama latihan? Misalnya 2 bulan, ayo dah. Kemarin juga dia kalau dia mau nggak ada latihan. Oke, ya udah kalau mau nggak latihan minggu depan ya, ayo. Ya bisa minumnya nanti begini geter ya. MMA lo ya? MMA ya, kita ngomongin MMA. Kita nggak bicara boxing, kickboxing yang lain ya. Ya. MMA, ayo. Oke. Kita tunggu ya apakah nanti akan ada pertarungan antara Karani Pangalila dengan Vicky Prasetyo. Kalau aku sih semoga enggak. Semoga dia hanya bercanda gitu. Tapi kalau serius ya ayo. Ya kalau serius ya ayo sih, saya mau pulang naik motor, mau ikut nggak Kak? Boncengin aku ya sampai Bekasi ya. Boleh. Ya. Jauh juga rumah dia. Pindah planet saya ya. Oke, Kak Rani sekali lagi terima kasih ya. Jangan dipusingin semuanya. Pokoknya kita salut banget seorang perjalanan Kak Rani ini ternyata seluk-beluknya tuh luar biasa. Tapi sekarang sudah mulai tenang menjadi seorang ayah, seorang suami. Pokoknya langgeng terus ya Kak. Amin dong, harus sehat dong. Terus sekeluarga, mudah-mudahan nanti nambah lagi. Amin. Dan juga nih untuk sobat-sobat kode, asik sobat kode. Sahabat Kompas TV juga gitu ya. Hari ini sudah ngobrol sama Karani Pangalila. Biasa kita juga akan ngobrol lagi dengan narasumber lainnya, dengan topik-topik dan bahasan lainnya ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Pokoknya di subscribe, like, share, komen semuanya supaya panjang ya. Sampai ketemu lagi di Kode Konten